Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir J, telah mengantongi 5 surat ini buat melaporkan Sambo dan istri. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dulu dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Jika sudah, kami ucapkan banyak terima kasih. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, dimohon simak video ini sampai habis. Kuasa hukum keluarga Brigadir J Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengaku sudah mengantongi 5 surat buat melaporkan ex-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati. Dirinya menuturkan sudah mendapat persetujuan dari keluarga Brigadir J tentang pelaporan terhadap Sambo dan Putri. Pihak keluarga pun sudah bersedia membubuhkan tanda tangan di surat kuasa tersebut. Saya tadi meminta surat kuasa 5, jadi total ada 6 surat kuasa, ucap Kamarudin dalam aksi solidaritas 4.000 lilin buat Brigadir J di pelataran Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 18 Agustus malam. Kamarudin juga membeberkan isi dari surat kuasa yang akan pakai untuk menumbangkan Sambo. Pertama, berisikan laporan palsu atas nama Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kemudian kedua, surat kuasa terkait upaya penghalangan, penyidikan, atau obstruction of justice. Surat kuasa terkait obstruction of justice yaitu pasal 221, 223, dan 228, ucapnya. Ketiga, surat kuasa terkait pencurian 3 unit ponsel, laptop, ATM, buku rekening, dan sejumlah uang oleh Sambo. Keempat, penyebaran berita bohong atau berita palsu yang disebut melanggar UU ITE pasal 27, 28 JO, 45 UU ITE JO pasal 14, UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP, yaitu menyebar info bohong dengan ancaman 10 tahun, sementara pencucian uang ancaman 20 tahun, tegasnya. Lalu yang kelima, penghinaan terhadap orang mati, yang disebut melanggar pasal 312 KUHP. Tak berhenti di situ, Kamarudin Simanjuntak mengaku juga mengantongi surat kuasa berkenaan tentang perbuatan melawan hukum yang akan digugat pihak keluarga Brigadir J secara perdata. Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa 6 buah surat kuasa tersebut dibuat dengan maksud agar hukum di Indonesia sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Siapapun orangnya sama di hadapan hukum sesuai pasal 27 UUD 1945. Jelasnya, ada beberapa versi seputar peristiwa penembakan Brigadir J. Versi awal dari polisi, Brigadir J ditembak sesudah melakukan pelecehan seksual terhadap Putri. Dalam versi ini, Brigadir J disebut memasuki kamar Putri, melakukan pelecehan dan menodongkan pistol ke arah Putri. Teriakan Putri di dalam kamar terdengar oleh Baradae yang langsung menegur, tetapi teguran Baradae dari luar kamar langsung dibalas tembakan yang memicu adu tembak dan tewasnya Brigadir J. Tetapi versi awal ini lalu dibantah sendiri oleh pihak kepolisian. Setelah melewati proses penyidikan, pihak kepolisian menyebut tidak ada baku tembak di rumah dinas Sambo. Yang terjadi ialah Baradae menembak Brigadir J atas perintah Sambo. Lalu Sambo menembakkan pistol milik Brigadir J ke tembok dengan tujuan membuat kesan seolah terjadi tembak-menembak. Dalam kasus ini, Polri sudah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Para tersangka tersebut ialah Irjen Verdi Sambo, 2 ajudannya yakni Baradae dan Bribka RR, dan asisten rumah tangganya yakni Kuat Ma'ruf. 4 tersangka tersebut dijerat dengan pasal 340 subsidiar pada 338 JO pasal 55 ayat ke-1 KUHP, JO pasal 56 KUHP terkait dugaan pembunuhan berencana. Berkaitan dengan itu, Inspektorat Khusus Auda memeriksa 63 personel Polri terkait dugaan ketidakprofesionalan dalam menangani kasus kematian Brigadir J yang terjadi di rumah dinas Sambo. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.